kalian? Kesa Evelyn. Hadir, Bu. Ahmad Fauzi. Hadir, Bu. Nindya. Hadir, Bu. Oke. Baiklah. Jika masih ada sampah dekat kalian, tolong diambil. Rapikan baju kalian dan hal-hal tidak berkaitan dengan apa yang Ibu ajarkan hari ini tolong disimpan ke dalam tas. Materi kita hari ini adalah peradaban emas dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah kerajaan Bani Abbasiyah yang terbesar kedua di Baghdad. Kerajaan ini berjaya setelah menaklukkan Bani Umayyah seluruh wilayah kecuali wilayah Andalusia. Perkembangan dinasti Abbasiyah terdapat perkembangan di pemerintahan, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan. Perkembangan pemerintahan. Yang pertama, Khalifah Al-Mansur melakukan perbaikan administrasi pemerintahan dengan membuat sistem koordinasi dan kerjasama lintas sektoral antar dewan. Yang kedua, membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan Diwanul Jundi untuk mengatur organisasi militer dan berbagai hal yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Yang ketiga, wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah membentang dari Afrika Utara sampai Hindukush, India. Afrika di sebelah barat Gurun Libya bersama dengan Sisilia, Mesir, Suriah, Palestina, Hijaz, dan Yamamah, Yaman, dan Arab Selatan, Bahrain dan Oman, Sawat dan Iran. Adapun secara keseluruhan wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah masa kekhalifahan Baghdad meliputi Saudi Arabia, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Kuwait, Irak, Iran, Yordania, Palestina, Lebanon, Mesir, Libya, Turki, Armenia, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol, Afghanistan, Pakistan, dan sekitar daerah Laut Kosovo. Perkembangan dalam sistem politik. Yang pertama, Khalifah dibantu oleh wazir, gubernur, menteri, dan para panglima memegang penuh kekuasaan. Yang kedua, kegiatan politik, sosial, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan berpusat di ibu kota negara Baghdad. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dijadikan sebagai suatu hal yang sangat penting. Yang keempat, kebebasan berpikir dijunjung tinggi dan diakui sepenuhnya. Yang kelima, para menteri turunan Persia diberi hak yang penuh dalam menjalankan pemerintahan, sehingga mereka memiliki peranan yang penting dalam membina peradaban Islam. Perkembangan dalam sosial. Meski terdapat kelas sosial
Namun, untuk menciptakan keadaan sosial kekhalifahan dinasti Abbasiyah, membuat kebijakan membentuk badan negara yang anggotanya terdiri dari wakil semua golongan. Tugasnya untuk melayani masyarakat dari berbagai golongan, tidak ada perbedaan suku, kelas sosial, dan agama. Perkembangan dalam ekonomi. Perekonomian Abbasiyah digerakkan oleh perdagangan dan pertanian. Di berbagai wilayah terdapat kegiatan-kegiatan industri, di antaranya industri kain linen di Mesir, sutra di Syria dan Irak, kertas di Samarkand, serta berbagai produksi pertanian seperti gandum dari Mesir dan kurma dari Irak. Hasil-hasil industri dan pertanian ini diperdagangkan ke berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah dan negara lain. Dinasti Abbasiyah juga sudah mengenal mata uang dinar. Perkembangan dalam budaya. Ada 4 unsur kebudayaan yang mempengaruhi bangunan kebudayaan pada masa Abbasiyah, yaitu kebudayaan Persia, India, Yunani, dan Arab. Yang ke-6, perkembangan ilmu pengetahuan. Kebijakan pemerintah yang mendukung aktivitas intelektual dan riset melahirkan kemajuan dalam berbagai bidang pengetahuan. Filsafat politik kenegaraannya. Ibnu Rushd di dunia barat terkenal sebagai komentator atas pemikiran filsafat Aristoteles. Di dunia timur, Ibnu Rushd dikenal sebagai filsuf yang membela pemikiran para filsuf dan kritikan Al-Ghazali. Pandangan Ibnu Rushd berpengaruh di Eropa, di mana dunia barat mencapai masa kejayaan dikenal dengan istilah Aufklärung, Renaissance, yang melahirkan zaman industri, revolusi industri. Dan yang terakhir, Ibnu Bajjah dalam bidang filsafat politik, yakni membahas tentang konsep negara. Ia membagi negara menjadi negara utama, Al-Malikat, Al-Fadilat, atau negara sempurna. Setelah dari Ibu jelaskan tadi, apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Ibu akan menghapus. Ibu akan bertanya kepada kalian. Sebutkan perkembangan dinasti Abbasiyah. Siapa yang tahu? Kesa apa? Pemerintahan dan politik. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan untuk Kesa. Ada lagi yang tahu selain pemerintahan dan politik? Oke, ini dia. Sosial dan ekonomi. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk dia. Oke, selain sosial dan ekonomi ada lagi yang tahu? Ya, Bu. Oke, Fauzi apa? Budaya dan ilmu pengetahuan. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Fauzi. Oke, dapat Ibu simpulkan bahwa perkembangan yang terjadi di Bani Abbasiyah adalah perkembangan pemerintah, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan. Oke, sekian dapat Ibu jelaskan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa